بنية القبول والرسول وعلى آله وأزواجه وذريته بأي مشيخ المعلمين وأساتذة المسلمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan salatu wassalamu ala khalqati sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita insyaallah akan melanjutkan pembacaan kitab Syarhuddin yang pada pertemuan lalu kita berakhir di halaman 50 ya. Yang kemarin itu wa amal hadis wal ikhtisar bihi tahsilu ma fi sahihain. Kalau mempelajari ilmu hadis, ilmu Ghazali minimalnya kita mempelajari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bitashihi nuskhatin ala rajulin khabirin bi'ilmi matnil hadis, yang kita pelajari dari tuan guru yang bujur-bujur belajar kedua sahih ini, yakni Sahih Bukhari dan Muslim, yang menguasai kedua sahih itu minimal. Kemudian wa amma hifdzu asamir rijal, adapun kalau kita ingin mempelajari, mengingat atau menghafali nama-nama perawi hadis, faqad kafaita fihi bima tahammalahu anka man qablaka. Nah itu ketemu lagi. Silakan ketua untuk menunjuk. Ketemu lagi. Itu bang kelebihan ketua ya Allah, punya otoritas untuk menjulung mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hifdzu asami rijali faqad kafaita fihi bima tahammalahu anka min qablika tahammalahu anka man qablaka wa laka ta'awula ala kutubihim. وليس يلزمك حفظ متون الصحيحين ولكن تحصيله تحصيلا تقدر منه على طلب ما تحتاج إليه عند الحاجة. وأما الاقتصاد فيه فأن تضيف إليه ما خرج عنه مما ورد في المسندات الصحيحة. وأما الاستقصاء فما وراء ذلك إلى استيعاب كل ما نقل من الضعيف والقوي والصحيح والسكين، ومعرفة الطرق الكثيرة في النقل، ومعرفة أحوال الرجال وأسمائهم وأوصافهم. Isyrah. Silakan yang mungkin menerjemahkan atau
Bapak terjemahnya kadang wajib jujur karena kita masih belajar. Mengenai perawi-perawi dari hadis itu, maka engkau cukupkan sajalah dengan perawi-perawi sebelum engkau sendiri dengan berpegang kepada kitab-kitab yang ditulis mereka. Tak perlulah kiranya engkau menghafal seluruh hadis yang ada dalam kedua sahih itu, tetapi tetap berusaha sehingga apabila memerlukan kepadanya maka satu mencarinya dalam kitab hadis yang tersebut. Kayak membaca terjemah tuh kan. Ya, intinya apa tuh di situ? Kata Imam Ghazali, minimal belajar hadis ya membaca matan daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, baca matannya. Adapun kalau anak menghafali perawi-perawi hadis, yang cukup yang sudah ada saja. Kalau ingin cukup engkau bersandar kepada orang di atas engkau levelnya. Jadi mungkin maksudnya kalau hendak mendalami sanad, ketersambungan sanad, itu cukup melihat yang sudah-sudahnya. Artinya kita kada perlu lagi seperti Imam Bukhari misalnya mencari hadis kesana kemari kemudian kita kumpulkan sebagaimana Imam Bukhari mengumpulkan. Karena kita sadar diri kita ini sudah abad keberapa dan itu sudah matang di masa-masa itu untuk kodifikasi hadis. Jadi cukup kita melihat yang sudah ada. Yang ada tuh yang kita hafali belum tentu hafal. Apalagi kita hendak mengembara kayak yang buat sidin gawi bahari. Walaka antu awila atau anta'ula ala boleh bisa aja. Boleh. Jadi bengkot aja lawan bubuhan sidin itu, lawan karya-karya sidin itu sudah cukup. Bahkan engkau tidak perlu, tidak wajib gitu kan. Sekali piring. Bahkan engkau tidak perlu, maksudnya tidak wajib menghafali matan-matan kedua Sahih Bukhari dan Muslim itu. Cukup kita apabila perlu terhadap hadis-hadis Nabi yang itu ada dalam riwayat keduanya, yang kita perlukan itu saja kita hafali, itu sudah cukup. Jadi itu minimalis ya, minimal. Jadi pas lagi perlu mencari dalil tentang amalan membaca Yasin umpamanya, kita cari ada riwayat sidin keduanya itu. Oh ternyata ada, itu yang kita hafal ya. Endal hajah tadi, sesuai keperluan dan kebutuhan. Itu minimalnya. Tapi kalau kita hendak naik level sedikit, ikhtisar misalnya. Jadi kita kembangkan lagi, tidak hanya sekedar yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim saja, tetapi fil musannadat as-sahihah lainnya. Bila ada tetamu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tapi tidak ada di dalam sahih mereka berdua, kita hafali, tapi tetap fokus pada dua ini aja dulu. Itu hanya ikhtisar itu. Tapi kalau kita ingin lebih dalam lagi, istiqsar pada ahli berpakar, maka kita harus munkawa pada level analisis sudah. Menganalisa tidak hanya kita mempelajari matan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, atau tidak hanya sekedar menambahi di kitab-kitab sahih lainnya tetapi yang meriwayatkan dua perawi ini, tapi kita juga sudah melengkapi dengan
analisa-analisa mana hadis-hadis mereka itu yang dhaif, mana yang qawi kuat, sahih, mana saqim, sahih. Maksudnya itu, apakah Imam Bukhari dan Imam Muslim itu juga meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif gitu kan, yang tidak di dalam sahih mereka. Jadi analisa atau penelitiannya sampai sejauh itu. Kadang sekedar lagi menghafalkan atau memahami hadis-hadis Nabi yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tapi di luar Sahih Bukhari dan Muslim. Karena Imam Bukhari kan tidak semua yang beliau hafalkan itu kemudian beliau susun dalam sahihnya. Paham ya maksudnya kan? Sidin hafal, anggap 1.000.000 hadis Sidin hafal. Coba yang dibukukan dalam Sahih Bukhari ada berapa? Anggap 100.000 aja yang Sidin hafal hadis, kemudian yang dibukukan dalam Sahih Bukhari itu cuma 3 sampai 4.000. Ada yang mengatakan lebih daripada itu, dihitung dengan pengulangan-pengulangan yang lainnya, karena Sidin suka mengulang-ulang. Hanya mungkin jalur periwayatannya berbeda, tapi matanya sama. Nah itu kalau dikalkulasikan sekitar 4.000-an hadis dalam Sahih Bukhari misalnya. Padahal yang Sidin hafal itu lebih dari 4.000. Nah yang Sidin hafal di luar Sahih Bukhari yang pernah Sidin ajarkan kepada murid-murid Sidin lainnya, Imam Al-Hakim misalnya mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim, tapi tidak dimuat di dalam sahih mereka berdua. Itu yang disebut dengan Al-Mustadrak. Jadi Al-Mustadrak karya yang saya tadi, Imam Al-Hakim itu menghimpun riwayat-riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim yang tidak ada di dalam sahih mereka. Nah, angka itu menghendak, apalagi misalnya sampai kau mentakhrij hadis lah. Nah, ini sudah, ini hadisnya sahih ini. Ma'amarifatit turuqil katsirah. Tapi dengan syarat kita juga mengetahui turuknya, toriknya atau jalurnya dalam naqal hadis itu. Termasuk juga kita paham ahwalur rijal, keadaan para perawi, kondisi mereka pada saat meriwayatkan hadis itu, atau bagaimana kondisi mereka secara pribadi, atau paling tidak kita mengetahui kepribadian mereka, gitu ya. Karena ada perawi-perawi yang namanya tuh mirip, namanya sama, tetapi yang satu itu terpapar pernah berbohong. Nah ini saking ketatnya dalam riwayat hadis itu, terpapar sekali 2 kali aja berdusta, itu sudah dianggap ghair mausuq, tidak sikoh lagi. Mengalihnya lah kita hidup itu. Karena kalau jadi perawi hadis kira-kira pun kita nih ancam berdusta ya. Di mana ya? OTW aja lah. Padahal masih di kamar. Ini mau menungguin loh sebenarnya. Sampai ke tamu putus gitu ya. Nah tuh, awasnya lo nungguin Vian dari tadi OTW aja. Berapa menit kan? Dari BGL ke kampus nih ya. Macet lah, waduhnya masih mengaruh. Nah, terpapar dusta seperti itu, apalagi termasuk mengetahui nama-nama mereka yang betul. Maksudnya ada kemiripan-kemiripan nama-nama bujur nih, perilakunya juga. Nah itu dalam ilmu hadis. Lanjut lagi, wa amal fiqhu lagi. Wa ma fiqhu fal tusaru bihi ala ma yakwihi mukh
Mukhtasar al-Muzani. مختصر المزني رحمه الله وهو الذي رتبناه في خلاصة المختصر والاقتصاد فيه ما يبلغ ثلاثة أمثاله وهو القدر الذي أورده في الوسط من المذهب والاقتصاء ما أوردناه في الوسط إلى ما وراء ذلك من المطولات. Apa tuh maksudnya? Belajar fikih itu minimal fihi alama yahwihi mukhtasar al-Muzani. Jadi mempelajari mukhtasar Imam al-Muzani itu minimal aja sih kalau anda belajar fikih. Kalau di Indonesia umumnya yang awal-awal loh, Fathul Qorib biasanya lah, yang Allah paling dasar tuh. Nah kalau Imam Ghazali merekomendasikan Jazidin minimal belajar Mukhtasar al-Muzani. Nah Imam Ghazali sendiri Jazidin ratabnahu fi khulasatil Mukhtasar. Aku Jazidin mengkhulasah Mukhtasar al-Muzani itu menjadi khulasatul Mukhtasar. Jadi Imam Ghazali sendiri mentalkhis atau meringkas Mukhtasar al-Muzani. Mukhtasar artinya itu sudah ringkasan. Jadi Mukhtasar al-Muzani itu diringkas lagi oleh Imam Ghazali. Beliau beri judul sebagai Khulasatul Mukhtasar. Ya, artinya Mukhtasar al-Muzani itu rupanya masih handal gitu kan. Dan ditipisi lagi oleh Imam Ghazali. Itu kalau hendak belajar minimal ilmu fikih. Kalau hendak yang lebih lagi, al-iqtisadu fihi ma yablughu thalathat amthali. Ada yang 3 kali lipat daripada Mukhtasar al-Muzani itu, yaitu adalah al-Wasit min al-Madhhab. Nah, itu karangan Imam Ghazali juga. Wa huwa al-qadarul ladzi awradnahu fil Wasit. Jadi Imam Ghazali juga menyusun kitab fikih yang ketebalannya itu 3 kali daripada Mukhtasar al-Muzani. Beliau namakan kitabnya Al-Wasit. Kalau hendak lebih lagi al-Istiqsa, di sini ma'auratnahu fil Wasit. Nah, belajar kitab Al-Wasit di sini tak handal lagi pada Al-Wasit. Ila mawara'a dzalika minal mutawwalat. Nah, itu maksudnya kamu hendak lebih lagi cari lagi terpanjang lagi pada al-Wasit itu. Seterusnya sih. Panjang lagi. Tapi masalahnya adalah kita ini punya waktu untuk menghabiskan kita jilid itu. Imam Syafi'i misalnya mengarang sekian aja, atau Ar-Risalah misalnya sekian. Ar-Risalah tahun sebenarnya. Tapi syarahnya itu hasilnya menjadi berapa jilid. Yang beberapa jilid itu kurang oleh muridnya, disyarah lagi, hasiah lagi, perpanjang lagi. Kita nang belakangan ini, nang otak pentol aja. Pelajari banyak itu. Hanya tinggal membaca kita masih bentar-bentar, kayak anak memahami. Nah itu kalau konteksnya ilmu fikih. Sekarang kita lanjut ilmu kalam. Lanjut lagi. Siapakah yang ditunjuk oleh ketua?
Wa amal kalamu maksuduhu himayatul mu'taqidat mu'taqadati allati naqalaha ahlus sunnati minas salafis shalih la ghairu wa ma wara'a dzalika talabun li kashfi haqa'iqil umuri min ghairi tariqihi wa maqsudu hifzis sunnati tahsulu rutbatul ittisari min wujud bimu'taqidin muhtasirin wa huwa al-qadru alladhi awradnahu fi kitabi qawaid al-aqaid min jumlati hadhihi kitab kutubi min jumlati hadhihi kutubi wal ittisalu fihi ma yablughu qadra mi'ati warqatin wa huwa alladhi awradnahu fi kitabi al-iqtisad fil i'tiqad wa yuhtaju ilayhi li munazarati mubtadi'in wa mu'aradati bid'atihi bima yafsuduhu wa yanzu'uhu an qalbil 'ami. Oke, cukup dulu. Apa tuh, Guru? Ilmu kalam. Wa ammal kalam. Nah, mempelajari ilmu kalam apa tujuannya? Maksuduhu himayatul mu'taqidat atau mu'taqadat. Himayah apa himayah? Melindungi al-mu'taqadat, keyakinan-keyakinan atau i'tiqad. Jadi tujuan ilmu kalam itu sebetulnya awalnya adalah untuk membentengi keyakinan individu. Allati naqalaha ahlus sunnah minas salafis shalih, yang dulu dinukil daripada para ahlus sunnah minas salafis shalih, dari salafus shalih. La ghaira, kada ada tujuan lainnya, itu aja tujuannya. Wa ma wara'a dzalika talabu likashfi haqa'iqil umuri min ghairi tariqatiha. Adapun kalau ada selain daripada itu, selain himayatul mu'taqadat tadi, selain untuk melindungi i'tiqad tadi, itu hanya tambahan-tambahan yang keluar daripada tariqatiha. Itu tidak sesuai dengan tujuan awal. Apa maksudnya kada sesuai tujuan awal itu? Kadang lagi tujuannya memelihara keyakinan masyarakat, tapi sudah pada perdebatan. Itu mungkin. Wa maqsudu hifdzis sunnah. Adapun tujuannya untuk maharagu atau memelihara sunnah Nabi, maka itu tahsilur batil iqtisadin wa bi mu'taqadin mukhtasir. Ikhtisar itu maka minimal, jadi gini, memahaminya itu gitu. Tahsilur batil ikhtisar, untuk mencapai hal yang minimal kita lakukan dalam mengkaji ilmu kalam itu, itu adalah tujuannya itu sunnahnya. Jadi belajar ilmu kalam oleh sebagian diharamkan misalnya. Kita mempelajarinya, tapi tujuan awal adalah hifdzus sunnahnya. Hifdzus sunnah itu mahalagu sunnah Nabi, maka dicarikan apa-apa yang menurut akidah kita itu adalah ajaran Nabi. Meskipun nanti perdebatannya muncul banyak, misalnya tentang Allah itu bertempat atau tidak, itu jadi perdebatan kan sama sekali. Jadi kalau tujuan kita sekedar ihya sunnah saja, hifdzus sunnah saja, itu mu'taqadin bi mu'taqadin mukhtasar, itu minimal lah.
sifat minimal kita. Semua kita misalnya mempelajari sifat 20, minimal kita tahu apa maksudnya sifat 20 itu. Dan ke-20-nya itu kita hafal dan kita paham. Itu minimal. Apakah sifat Allah itu dibatasi hanya dengan 20 saja? Tidak. Sekali lagi itu ikhtisar saja, minimal kita tahu. Kalau batas minimalnya kita tahu, ya insya Allah akan selamat gitu. Keimanan kita selamat, ikhtiar kita selamat. Kalau kita mampu mendalami lebih banyak lagi, ya syukur alhamdulillah. Itu sudah levelnya itu mungkin ada lagi ikhtisar, tapi benar ikhtisar. Nah, jadi kalau hendak belajar tentang ikhtisar tadi, pelajari kitab Qawaidul Aqaid. Ada karya Imam Ghazali berjudul Qawaidul Aqaid. Kaidah-kaidah dalam akidah. Itu yang minimal. Kalau ikhtisar, nah saya pernah juga pelajari. Wal ikhtisar fihi ma yabdu qadra mi'atin warqatan. Kira-kira jumlahnya itulah mencapai 100 halaman. Itu ngaran bukunya apa? Al-Iqtisadu fil I'tiqad. Nah, jadi mengaraninya aja sudah ikhtisar. Jadi ukuran kadar sederhana lah dalam i'tiqad ikhtisar di situ. Ikhtisar di situ kan tidak kurang, tidak juga banyak, tidak dangkal, tidak juga dalam benar. Orangnya sedang dan sawak itu. Awak tinggalan. Jadi ikhtisar fil i'tiqad dalam kitabnya ini karya-karya Imam Ghazali semua yang beliau sebutkan ya. Kecuali tadi fikih Imam Ghazali. Nah, kalau hendak belajar di sini, yang sadang-sadangnya aja adalah al-ikhtisar bil-i'tiqad. Kenapa kita harus mempelajari itu semua? Wa yuhtaju ilaihi limunadhari mubtadi'in. Tujuannya juga kita mengkaji itu kadang-kadang kita membutuhkan untuk munadharah mubtadi'. Apa maksudnya itu? Mendebat orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Wa mu'aradati bid'atihi, dan menolak atau menentang kebid'ahannya itu. Bima yufsiduha wa yunzi'uha an qalbil 'ami. Atas apa yang sudah ia rusak dan ia hilangkan daripada qalbu masyarakat awam. Masyarakat awam ini sudah yakin dengan sifat 20. Tiba-tiba dirusak dan dihilangkan dari qalbu orang-orang awam itu bahwa sifat 20 itu sesat misalnya. Dituduh karena bujur, dituduh mengada-ngada. Mana ada itu Tuhan mengajari sifat 20 aja. Carikan hadisnya mau ada karena bisa ucap sifat Tuhan itu 20 aja. Dirusak-rusaknya keyakinan masyarakat ini. Maka supaya itu tidak rusak, yuhtaju ilaihi limunadharah mubtadi'ah. Kita perlu mempelajari apa yang sudah disebutkan oleh Imam Ghazali. Kitabnya Qawaidul Aqaid dan Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kalau kita kawal mempelajari kedua kitab itu, kemudian kita paham isinya. Nah, awal kita tuh menangkal pandangan-pandangan orang yang merusak keyakinan i'tiqad masyarakat. Lanjut lagi, wa dzalika la yanfa'u. Wa dzalika la yanfa'u illa ma'al awami qabla ishtidadi ta'assubihim. Oke, apa tuh kira-kira maksudnya? Yang pengetahuan tentang melawan bid'ah itu. Biar jadi tidak diperlukan, tidak bermanfaat kecuali kepada orang awam. Ya.
istidadi ta'assubihim. Istidad bertambah kuat fanatik atau fanatisme mereka. Jadi Ghazali di sini kita bisa menggunakan kitab Qawaidul Aqaid, Al-Iqtisad fil I'tiqad untuk membentengi masyarakat daripada perilaku-perilaku bid'ah yang itu merusak keyakinan i'tiqad masyarakat umum tadi. Tapi itu jadi seringkali la yanfa, tidak akan berhasil, maksudnya la yanfa di situ tidak berhasil, tidak bermanfaat kecuali kepada kelompok awam juga. Jadi orang-orang yang menolak misalnya i'tiqad kita sifat 20 ditolaknya. Nah, yang menolak ini kalau levelnya masih awam, itu masih kawan kita ajak berdebat dan masih kawan kita kalahkan, kemudian dia mengikuti balik, dia kembali kepada pemahaman sifat 20-nya. Itu bila orang tua awam. Ini misalnya menyalahkan sifat 20 itu apa dalilnya misalnya kan. Banyak gitu kan. Ini betakun gitu kan. Kenapa makanya kamu betakun kayak itu misalnya? Karena aku pernah menemukan dalilnya yang ada sifat 20 itu. Nah, jadi kita biar tahulah rukun sembahyang itu berapa? 13 ya. Adalah suah Nabi menyambat rukun sembahyang itu 13. Adalah hadisnya. Ada semua ada juga sampai hari kiamat biar gak menemukan hadisnya. Karena memang urutan-urutan, susunan-susunan itu dipahami sebagai metodologi dalam sistematika keilmuan. Jadi diolah sistematis. Oh, misalnya rukun sembahyang itu diawali dengan apa? Apa kira-kira rukun pertama sembahyang? Niatkah, takbirkah, atau al-qiyam? Tentunya kita berdebat ya. Kalau definisi sholat itu kan apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bil takbir. Diawali dengan takbir. Tapi kenapa rukun pertama sembahyang kita tuh niat? Mana takbirnya? Ibadah niat. Kita bertakbir, kita berniat tuh dalam keadaan duduk atau berdiri kan? Maka yang mana yang dulu? Hingga simpulnya kita masih berdebat. Nah, maka Imam Asy-Syafi'i misalnya membuat susunan-susunan itu secara sistematis supaya mudah dipahami. Siapa orang yang mudah memahami? Banyak zaman-zaman itu orang-orang mu'allaf yang hanya tahu Islam. Maka mereka membutuhkan ajaran-ajaran tadi supaya mudah dipahami. Nah, kayak itu juga. Jadi kita itu kan ya. Nah, bilanya si ini masih menjawab itu kan, itu masih level awal. Nah, nyaman aja tuh dulu misalkan sisit pulang supaya si din ibaratnya apa air dari sini ke Allah kita sisit pulang supaya tak hilir. Atau tadi di sini tak sisit tak hilir, kita sisit pulang ke Allah. Kita selamatkan sini. Nah, itu masih nyaman ilmu Ghazali diselamatkan orang-orang kayak itu. Nah, pada narasi berikutnya wa ammal mubtadi'u ba'da an ya'lama ba'da an apa tuh? Ba'da an yu'allama ini sebenarnya. Wa amal mubtadi'u ba'da an yu'allama min al-jadali walau syai'an yasira faqallama yanfa'u ma'ahu al-kalam. Nah, tapi kalau yang kada awam bujur-bujur mubtadi' sini nyambat mubtadi' kan ahlul bid'ah jadinya betul. Nah, cuman sini kata menyambatkan ahlul bid'ah di sini ciri-cirinya kalau wahini itu apa kelompoknya itu pada disebutkan jadi kita ya bisa meraba-raba kira-kira ini kelompok mana
Nang ketujuh menyalah-nyalahkan. Itu ciri pertamanya. Wa amal mubtadi'u ba'da an yu'allama min al-jadal. Kalaupun mereka itu banyak diajarkan saat perdebatan itu, walau syai'an yasiran, walaupun sesuatu yang sangat mudah, faqaddama yanfa'uhum ma'ahul kalam. Tatap berjizin, asa terbuang sia-sia energi kita dalam berpandir, menguap. Fa innaka in afhamtahu, karena sesungguhnya walaupun engkau sudah mematahkan argumentasi mereka, afhama yufhimu pakai hal, itu artinya mengalahkan. Maksudnya di sini mematahkan argumentasi mereka. Lam yatruk madhabahu, tatap hanya karena sudah ta'assub dalilah, karena sudah fanatik. Mereka tetap tidak akan tasisir ya Allah. Sudah hilirnya jawabannya kita sisir dahulu atau dilepas terus. Kenapa? Karena yang sudah ta'assub. Inya kada hakun juga. Ibarat orang lamas itu ialah amunnya kada bisa pukunyo, inya akan mengikuti apa aja. Kita ikuti daun gitu kacaknya. Apalagi kalau kita ikuti kayu, orang lamas. Tapi kalau orang yang tergugur ke sungai, inya bisa berponyong. Nah, kemanakah arah inya menepi? Itu tergantung inya. Kalau inya memang merasa bahwa di hilir itu adalah tempatnya, dia akan berenang ke hilir. Jadilah kalau orang itu sudah ta'assub, kalah berdebat, tetap dia lam yatruk madhabahu, dia tetap tidak akan meninggalkan madhabnya. Wa ahala bil qusuri ala nafsihi, ini mencari-cari alasan kenapa dia lemah. Wa qaddara anna 'inda ghairihi jawaban, tapi dia tetap menyangkal aku hanya yang lama, tapi selain aku ustadku atau guruku itu pasti bisa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami. Wa huwa 'ajizun anhu, aku hanya yang lemah. Nah, dia menguatkan dirinya itu. Bila kalah berdebat, aku benar ya, tetap bisa menjawab. Ustaz-ustazku banyak yang pintar, pasti sih tahu jawabannya. Kenapa maka sempat dulu misalnya, saking kerasnya banyak menyalahkan cepat 20. Wa innama anta mulabbisun alaihi bil quwwatil mujadalah. Sekuat-kuatnya kita mendebatinya, akhir-akhirnya kita mulabbisun alaihi. Modelnya itu maha bisa bercerai. Itu kalaupun kita mendebat itulah maha bisa bercerai. Ya, saya pernah mengalami hal-hal seperti itu. Kadang orang lain, kadang kawan juga, kawan sekos, kawan waktu kuliah. Tapi memang kawan ini memang dari dulu ikut kajian-kajian yang ketat gitu kan. Nah, wah ini karena sudah banyak amunisi, rupanya di grup itu selalu memposting, mendebat-debat. Kita nang kayak apa aja alasan kita, hujah-hujah kita, dalil-dalil kita. Ini nangaran tujuan utamanya tadi adalah tujuan kada baik gitu, tujuan awal. Maka fa'in afham tahu tak kayak lam yatruk madhabahu. Apa ya? Nah, itu saya alami sendiri. Kerasnya tuh kerasukan. Ini kita tuntas sopan. Wa ammal 'amiyyu idza sulfa 'anil haqqi bi naw'in jadalin yumkinu an yuradda ilayhi bi mithlihi qabla an yashtadda ta'assuba lil ahwa. Nah, sebaliknya kalau orang awam, kalaupun dia dikembalikan kebenarannya setelah ada jadal, ada perdebatan, itu masih
masih ada kemungkinan ayurada ilaihi bimislihi, untuk dikembalikan keadaannya seperti semula. Qabla yashtadda ta'assuba lil ahwa, sebelum sikap fanatisme yang berbasis hawa nafsu itu bertambah kuat. Fa idza ishtadda ta'assubuhum wa qala ya'su minhum, kalau bertambah sikap fanatisme mereka, maka wa qala ya'su minhum, itu sulit untuk dikembalikan lagi. Sampai putus asa kita, putus harapan, wa qala ya'su, putus harapan kita untuk mengembalikan mereka. Ini ta'assubu sababun yurassikhul aqaidah, karena sikap fanatisme itu menjadi sebab yurassikh. Apa arti yurassikh? Rassakha yurassikhu, mengokohkan, menguatkan, ibarat lem kena, melekatkan al-aqaidah fi nufus. Jadi fanatisme itu membuat keyakinan seseorang itu semakin kuat. Sikap fanatik itu, kita fanatik terhadap apa, maka keyakinan kita terhadap apa tadi itu akan menguat. Dan itu wahunin afati ulama isu, itu bagian dari sebab kehancuran, sebab bencana-bencana yang dialami oleh ulama-ulama jahat dulu. Jadi karena ta'assubnya terhadap kelompoknya, terhadap mazhabnya, terhadap golongannya, dia akan mencari-cari celah untuk memperkuat pandangan-pandangan kelompoknya. Kenapa? Fa innahum yubalighuna fi ta'assubil haqqi, karena bubuhannya itu, yang ta'assub itu dalam dakwahnya juga narasi-narasi yang dipilih, diksi-diksi yang dipilih itu bagaimana supaya jamaahnya itu ta'assub atas nama lil haq, atas nama kebenaran. Tapi di saat yang sama wa yanzuruna ilal mukhalifin bi'ainil izdira wal istihqar. Di saat yang sama mereka justru menganggap orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka itu dengan pandangan yang menghina dan mengolok-olok atau mengejek. Jadi di satu sisi mereka mengkampanyekan supaya fanatik, di sisi lain mereka akan menyerang atau menghina atau mengolok-olok orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka. Ada kan yang hanya nih, ada yang viral ya, yang menyambat bahwa Hamas itu Syiah. Iyalah, wah itu kan menyakiti hati orang-orang yang sedang berjuang di Palestina. Kita ini sudah tidak bisa membantu, tapi jangan pula lah menghina dan mengejek. Saya tidak habis pikir juga ya, usia anak-anak kecil. Saya punya anak yang paling kecil itu 2,5 tahun. Itu lagi comel-comelnya, lagi rame-rame, lagi lucu-lucunya. Itu sahabat-sahabat saudara kita yang ada di Palestina, kehilangan mereka itu. Itu kan nggak ada sisi kemanusiaan sama sekali orang-orang. Ini kita sudah tidak bisa membantu mereka, mendoakan aja mungkin jarang. Itu kan malah melemahkan. Ini kondisi dalam keadaan tertekan begitu, orang-orang yang berjuang itu, ketika ada yang membantu, menawarkan uluran tangan, itu siapapun yang membantu akan mereka terima. Kita yang sedang kelelep itu lamas di dalam sungai. Siapakah nama ulurkan tali? Siapakah nama menimbaykan kayu? Kita sudah tidak bisa lagi melihat ini agamanya apa, ini alirannya apa. Jangan mentang-mentang yang melempar misalnya berbeda mazhab dengan kita. Wah, ini kan karbu kuno misalnya, aku kuno lah indahnya. Lama seorang situ mati kita. Nah itu yang dialami saudara-saudara kita di Palestina itu. Saat ini itu yang kita lihat itu aspek kemanusiaannya lah. Sudah lupakan masalah-masalah qur'iyah, khilafiyah dan seterusnya. Aspek kemanusiaan yang kita nilai, kita lihat di situ, kita soroti di situ bersama-sama. Ini manusia. Maka ketika ada uluran tali, uluran tangan, uluran apa, nah saya sekarang itu aksesnya
semakin dipersulit. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan mereka segera ditolong. Ditolong ya nanti apa? Jangan juga itu bila kena menang ya kiamat kemari ya kan. Jangan bilang itu. Lalu pada ikhlas berdoakan. Tidak. Yang penting ditolong dulu. Masalah kiamat atau dekat atau jauh itu urusan belakang. Tapi sisi kemanusiaan bagaimana mereka itu diselamatkan. Oke lah, bagi mereka yang yakin itu lahan jihad bagi mereka. Tapi bagi kita yang menyaksikan, ya Allah, aku sekali turun mereka. Fatamba'ithu minhum ad-da'wa bil mukafa'ah wal muqabalah wal mu'amalah. Jadi dengan dakwah-dakwah tadi, dengan narasi-narasi seperti itu menumbuhkan sikap yang ingin menentang siapapun yang berbeda dengan mereka. Wa tatawaffaru bi bawa'ituhum 'ala talabi nusratil batil. Dan tanpa mereka sadari, mereka itu justru orang yang terlibat di situ itu justru talabi nusratil batil, justru membantu kebatilan tanpa mereka sadari. Wa yaqwa warduhum fit tamassuki bima nusibu ilaih. Maka semakin kuatlah tujuan mereka dengan apa yang mereka jadikan pegangan itu, yang itu disandarkan kepada mereka. Maksudnya semakin menguat. Orang kalau sudah cinta terhadap sesuatu, dia akan mengatakan itu baik meskipun buruk. Dan sebaliknya, orang kalau sudah benci, yang baik-baik pun tetap dianggap buruk. Dikit lagi lah sampai 3 baris itu. Walau ja'u min janibil lutfi wal rahmati wan nushi fil khalwati la fi ma'radil ta'assub wa tahqir la anyahu fi. Kalau seandainya dakwah mereka itu dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan nasihat-nasihat yang baik, tidak hanya menggelontorkan kata-kata supaya orang itu ta'assub, supaya orang-orang itu fanatik, dan di saat yang sama menghina orang lain, niscaya mereka akan mengalami kesuksesan dalam dakwahnya. Jadi ikuti saja dakwah Nabi. Dakwah Nabi itu dicerca, dihakimi, tidak pernah membalas dengan cercaan, dengan cacian, dengan tetap kelembutan dan kasih sayang, nasihat. Walakin lamma kana al-jahu la yaqumu illa bil istitba'i wa la yastamiru al-atba'u fi at-ta'assubi wal la'n wal li'ani wasyatmi lil khusumi ittakhadhu ta'assuba 'adatahum wa alatahum wasammahu dabban 'anid dini wa nadalan 'anil muslimin wa bihi al-tahqiqi halakul khalqi wa rusukhul bid'ati fil nufus. Jadi seandainya mereka tadi lemah lembut, kasih sayang, insya Allah sukses mereka dalam organisasinya, dalam komunitasnya, dalam dakwah-dakwah mereka. Tapi ketika al-jah itu apa aja itu? Kehormatan ya. Mereka menganggap bahwa mereka sulit dihormati kalau tidak punya pengikut. La yaqumu illa bil istitba'. Al-jah, kemuliaan, kehormatan itu tidak akan diraihnya kecuali dengan banyaknya pengikut. Wal yastamilul atba' misal ta'assub. Dan pengikut itu tidak akan tidak akan mereka dapatkan kecuali dengan kampanyenya itu adalah mengajak mereka untuk fanatik. Di saat yang sama mereka juga melaknat, mencemooh dan memantik untuk permusuhan, provokatif gitu ya. Maka mereka menjadikan itu metode tadi sebagai
adatahum wa alatahum, sebagai adat kebiasaan mereka dalam berdakwah dan sebagai alat mereka dalam berdakwah. Nah ini tidak hanya bagi yang kata-kata saja, tapi bagi yang longgar-longgar juga. Kalau konteksnya mungkin tidak hanya berlaku bagi orang-orang Khawarij, tapi juga berlaku bagi orang Syiah. Keyakinan mereka itu bahwa nah ini juga dialami sekarang, bahwa hendak langgeng kehormatan engkau jadi tuan guru umpamanya, maka banyak-banyaklah punya jamaah, karena jumlah jamaah yang banyak itu menopang al-jah tadi, menopang kehormatan, kemuliaan dan kedudukan engkau. Dan jamaah itu hanya bisa ditaklukkan dengan sifat-sifat fanatik, narasi-narasi yang bernuansa fanatik, kemudian menyerang orang, kemudian juga menghardik dan memprovokasi. Tapi untungnya tuan guru kita di benua kita ini pengamatan ulama dakwah mereka itu lembut gitu kan, jarang memprovokasi. Tapi ada singgung bisa ada ya. Itu mungkin terpengaruh juga dengan metode ini, karena metode seperti itu supaya mempengaruhi orang supaya menjadi pengikutnya. Samauhu dabban anid, dan itu mereka mengklaim itu sebagai pembela agama, dabban anid, wa nadhalan anil muslimin, dan juga membela atau kehormatan bagi kaum muslimin. Jadi dakwah mereka itu mereka sebut sebagai pembela Islam dan juga sebagai kehormatan orang muslim. Artinya mereka menjual umat sebagai kendaraan dakwah mereka gitu ya. Wa fihi ala tahqiq halakul khalqi, padahal sesungguhnya itu justru merusak bid'ah dan memperkuat kebid'ahan di dalam jiwa. Jadi intinya begitu ya. Siapa kira-kira yang tertuduh dalam paragraf ini kita tidak terlalu tahu betul ya. Yang jelas orang-orang yang fanatik, apapun kelompoknya, apapun mazhabnya, apapun alirannya, itu akan kena semua di sini ya. Karena corak-corak orang yang fanatik itu sama seperti yang disampaikan Imam Ghazali di sini. Mereka tidak peduli dengan kelompok lain, mereka hanya meyakini dan fanatik pada kelompoknya saja. Kelompok lain itu dianggap salah, kelompoknya lah yang paling benar. Dan kadang-kadang mereka menjual kepentingan organisasi mereka atas nama umat dan atas nama agama. Nah itu corak-coraknya. Nah itu siapa saja silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak berani mengklaim dan tidak berani juga menudingkan ini kepada kelompok-kelompok tertentu ya. Yang jelas itu bisa saja juga kita alami, kita sendiri yang mengalaminya. Walhamdulillah, mudah-mudahan kita hindarkan dari hal tersebut. Oke, ulun kira cukup dulu lah untuk hari ini. Kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Ya Rabbi bil Mustafa